Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk jawab mana suaranya? Kolmus banget. Oke, kita kakak ulangin lagi ya, biar lebih semangat lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Ya, kita harus semangat ya. Dan apalagi dengan menjawab salam kan doa. Nah, insya Allah kita saling mendoakan ya antara kakak dan adik-adik. Oke, terima kasih untuk kepada adik-adik semua yang sudah bergabung pada hari ini dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling, layanan klasikal ya. Oke, seperti biasa, sebelum nanti kita mulai nih, kita kan masih baru awal banget nih. Dinyalakan terlebih dahulu ya kameranya. Ya, kameranya mohon untuk adik-adik bisa nyalakan terlebih dahulu agar terlihat tentunya wajah-wajah cantik dan wajah-wajah ganteng adik-adik semua ya. Sudah rapi dengan pakaian-pakaiannya ya. Oke, jangan lupa bagi perempuan menggunakan apa? Hijab ya, betul. Karena bagi perempuan muslim menutup aurat adalah wajib. Nah, untuk laki-laki ya yang penting terlihat rapi ya. Oke, bagus. Sip, sudah nyala semua nih on cam-nya. Nah, sudah terlihat semua nih wajah-wajah cerianya ya. Wajah-wajah penerus bangsa, insya Allah, amin. Wajah-wajah penerus ya. Oke, oke kita mulai. Pada hari ini, pada layanan kegiatan bimbingan konseling, layanan klasikal, kita akan tentu saja pada sudah tahu kan dengan kakak. Ya, betul. Dengan siapa? Kak Ahaudin. Oke. Pada hari ini kita akan mengangkat topik ya. Kita akan membahas mengenai 6 ways to improve time management. Jadi kita akan mengetahui nih 6 cara untuk meningkatkan waktu manajemen kita. Kenapa harus dibahas? Ya tentu insya Allah ini sangat penting untuk adik-adik ya. Nah, untuk kakak juga dalam memanajemen waktu kita. Allah sudah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan dengan baik. Oke, untuk kegiatan ini ya, nanti itu improve time management ya, nanti akan lebih membahas mengenai dalam kalian mempersiapkan pembelajaran juga, tapi kalian juga bisa mengaplikasikan pada kegiatan-kegiatan lain atau kegiatan sehari-hari adik-adik semua. Oke, kita mulai. Start. Oke. Oke, pembelajaran jarak jauh. Oke. Sudah tahu kan pembelajaran jarak jauh? Oke, tentu saja. Saat ini juga adik-adik semua melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh secara online ya kan? Nah, pembelajaran jarak jauh ini yang sudah adik-adik rasakan seperti apa? Gimana? Ya, betul. Kalian sekolahnya dari rumah ya kan? Nah, dari sini timbul pertanyaan nih dari Kak Aham. Bagaimana sih kebiasaan pelajar ketika sekolah belajar dari rumah? Dari waktu yang sudah ditentukan, apakah benar-benar nih adik-adik, insya Allah untuk adik-adik semua, di sini melaksanakan kegiatan PJJ ini, ya pembelajaran jarak jauhnya, insya Allah aman ya dan optimal ya, karena kalian kan calon penerus bangsa dan kalian harus bisa mengoptimalkan waktu dan jujur ya kan, karena sesuai dengan moto kita apa ya, akhlak terpuji dan berprestasi tinggi. Nah, salah satunya akhlak terpuji ini apa? Dengan pembelajaran dari jarak jauh, kalian tetap serius dalam kegiatan pembelajaran dari rumah ya, insya Allah. Namun, mungkin ada beberapa ya, mungkin, insya Allah mungkin kakak harapan insya Allah sedikit ya, sedikit saja yang seperti ini gitu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh dan menghabiskan waktunya di rumah selama kegiatan pembelajaran ya kan, karena kan kita selama kegiatan pembelajaran semuanya serba dari rumah, mobilitas dari pemerintah kita harus patuh ya terhadap kebijakan pemerintah ya untuk bisa mengurangi mobilitas apa
mobilitas kita untuk keluar. Kecuali memang hal-hal yang mendesak, ya barulah keluar. Otomatis kan lebih banyak selama kegiatan pembelajaran tentunya 24 jam ya kan. 24 jam ada di rumah. Sekolah di rumah, ngerjain tugas di rumah ya kan. Semuanya serba di rumah. Otomatis kita akan menghabiskan waktu di dalam rumah. Nah, kira-kira biasanya setiap pelajar itu menghabiskan waktu di rumah tuh ngapain? Nah, kurang lebih kakak merangkum rangkuman ya atau empat macam kira-kira kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pelajar dengan generasi Z ya kan, generasi Z yang adik-adik sekarang sebagai generasi Z ini banyakkan apa ayo? Satu, rebahan. Oke, rebahan ya. Rebahan ini tentu saja selain untuk adik-adik juga mungkin ada orang-orang lain ya, orang-orang yang selain siswa. Namun untuk kita fokuskan sekarang adalah rebahan kepada diri kita sendiri ya, kepada diri kita sendiri. Oke, selama kegiatan pembelajaran jarak jauh dari rumah nih, uh, rebahan, apakah selama kegiatan pembelajaran adik-adik mendengarkan materi dari guru atau dari pengajarnya sambil rebahan? Siapa? Siapa yang seperti itu? Oke, soal tidak ada ya. Nah, rebahan ya. Nah, ini jauhkanlah diri kalian dari rebahan ketika kalian sedang melaksanakan aktivitas, ya kan? Aktivitas tentunya apalagi dengan lagi sekolah, rebahan, nanti malah apa bablas, malah tidur. Oke, yang kedua, sosial media. Nah, sosial media menghabiskan waktu untuk bermedsos, entah buka Twitter, baca tweet-tweet ya dari orang-orang, mention dan lain-lain, atau Instagram, lihat story orang lain, lihat postingan-postingan, di scroll dari atas ke bawah, refresh lagi, atas bawah, dan akhirnya waktunya habis. Nah, ketiga, apa? TikTok. Oke, TikTok siapa sih nggak tahu TikTok ya kan? Karena ini aplikasi TikTok ini nih sangat-sangat apa ya untuk adik-adik. Mungkin ada yang meningkatkan kreativitas kita dalam membuat video editing, konten yang secara bermanfaat, insya Allah bagus gitu. Asalkan sesuai dengan norma-norma dan masih berlaku, tidak ini ya, tidak mengajak untuk kemaksiatan dan lain-lain. Nah, untuk TikTok ini kebanyakan kan banyak challenge ya. Challenge-challenge ini malah ada yang aneh-aneh dan lain-lain. Akhirnya mungkin pada saat kegiatan pembelajaran kan scrolling TikTok atau ketika sudah selesai sekolah bukan yang mengerjakan tugas yang sudah disampaikan oleh guru atau dari kakak pengajarnya. Nah, kamu malah TikTok kan. Nah, waktulah habis. Dikit-dikit tag satu, kurang nih. Lagi tag kedua, tag tiga lah, habis bablas. Habis deh waktunya. Selama kegiatan. Selama satu hari itu ya. Oke, yang keempat, games. Nah, kalau game ini dari dulu pun game sangat candu ya bagi bagi yang suka cek games. Bisa sampai satu hari, satu malam bermain games. Sampai lupa untuk tidur. Ingatnya makan, main game, tidur, makan. Nah, ini kita harus perhatikan kembali ya. Kira-kira kurang lebih seperti ini nih. Ada rebahan, sosial media, TikTok, dan games. Nah, bagaimana nih untuk bisa mengoptimalisasikan waktu kita selama 24 jam, apalagi dengan tugas-tugas dari sekolah atau tugas dari lain, pekerjaan rumah juga ada kan pasti pekerjaan rumah karena kan kalian di rumah selama 24 jam mungkin kan bantu orang tua juga atau yang lainnya. Oke, ada sebuah nasihat ya kan, ada sebuah nasihat yang sangat bisa kita renungkan ya. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, yuk kita renungkan ya pada diri kita sendiri nih. Yuk kita renungkan bareng-bareng. Kira-kira nikmat waktu sehat kita tuh dihabiskan untuk apa? Nikmat waktu luang kita tuh dihabiskan untuk apa? Nah, ini pun dibicarakan kakak pun sebagai pengisi materi pada hari ini ya. Selain kasih kakak pun harus mengintrospeksi diri selama kakak pun dan adik-adik juga semua ya. Kita harus mengintrospeksi diri, nikmat sehat dan nikmat waktu luang kita digunakan untuk apa. Yuk kita maksimalkan waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, apalagi dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dimana kegiatan belajar semua aktivitas dari rumah, yuk kita optimalkan dengan baik dengan cara manajemen waktu yang baik dan benar. Makanya nih pada kegiatan hari ini kita akan belajar yang mengenai bagaimana cara meningkatkan ya
meningkatkan manajemen waktu. Ada 6 cara. Oke, kita mulai ya. Intinya adalah apa? Manajemen waktu. Nah, bagaimana nih caranya ya kan? Kita search yuk bareng-bareng ya. So, oke, sip. Nah, ada sebuah buku kosong ya di sini ya. Oke, di sini nanti ada 6 subtes ya, bukan subtes, tes macam-macam bukan tes ya. 6 sub eh, cara-cara ya, 6 sub cara yang nanti kira-kira bagaimana cara meningkatkan manajemen waktunya. Oke, kita masuk yang pertama. Pertama, buat jadwal alokasi waktu yang kegiatan ya. Kalian diminta untuk membuat alokasi waktu jadwal kegiatan. Nah, karena waktu itu menjadi lebih efisien untuk prioritas tugas dan aktivitas nanti akan lebih terstruktur dalam keseharian. Jadi adik-adik jika membuat jadwal alokasi waktu kegiatan, adik-adik akan lebih terstruktur gitu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari selama 24 jam. Oke, yang kedua, buat agendanya. Gunakan agenda. Nah, maksudnya agenda ini apa? Apa bedanya dengan alokasi waktu? Nah, kalau agenda ini nanti itu detail jadwalnya. Misalkan dari jam 1 sampai jam 2 ngapain. Nah, kita dari pagi ya otomatis ya. Misalkan kita mulai beraktivitas, misalkan dari jam 5 gitu ya. Jam 5 sampai jam 6 ngapain. Nah, kita itu buatkan, kita tuliskan selama satu hari kita mau ngapain gitu. Agar apa? Agar membantu mengingat kita kegiatan dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, mungkin di situ nanti ada tugas-tugas sekolah, ada tugas yang lain. Jadi kita akan teringat, tidak terlewatkan. Seperti itu. Oke, yang ketiga, hilangkan gangguan. Nah, hilangkan gangguan ini menjadi salah satu tantangan untuk adik-adik semua ya kan, karena harus melawan diri sendiri dan diri yang dari luar ya. Misalkan nih, dari apa? Contoh, jauhi diri dari handphone atau media sosial ya. Mungkin ada notif-notif gitu-gitu ya. Kita harus nonaktifkan handphone, media sosial, dan aktivitas lainnya yang bisa mengganggu adik-adik semua dalam melaksanakan kegiatan ya. Khususnya pada saat kegiatan pembelajaran, misalkan lagi pembelajaran mungkin ada beberapa aplikasi yang harus dinonaktifkan paket datanya kan kita bisa atur tuh. Nah, kita atur yuk gitu agar lebih optimal pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, misalkan sudah selesai pembelajaran, ketika ada tugas, yuk kita fokuskan lagi tugasnya mana yang harus dikerjakan. Karena kan sini sudah ada agenda, gunakan agenda ya. Nah, di sini kita akan teringat bagaimana apa tugas yang harus kita selesaikan. Oke, kita lanjut ke 4. Tetapkan tujuan. Nah, tujuannya ini ya sebenarnya harusnya berbarengan pada saat mengalokasikan waktunya ya. Kalian dapat merencanakan, bermanfaat sekali. Kalian dapat merencanakan tujuan harian kalian. Mungkin nanti adik-adik ada yang ingin membuat harian, bulanan, atau mingguan pun kalian bisa rencanakan dari sekarang seperti itu. Karena tugasnya apa? Karena kan meningkatkan manajemen waktu otomatis rencana salah satu alternatifnya seperti itu. Oke, kemudian kerjakan tugas lebih awal. Ketika ada proyek tertentu ya, entah itu proyek karya tulis atau PR ya kan, kalian kerjakan lebih awal. Karena mengerjakan tugas lebih awal menjadi terhindar dari menunda. Nah, kalau kita terhindar dari menunda, otomatis kita akan menurunkan tingkat stres, ya kan? Karena kalau kita mengerjakan mepet waktunya di jatuh tempo, misalkan hari Senin sudah mulai dikumpulkan, sedangkan di hari Minggu malam baru dikerjakan otomatis, kita akan menjadi stres, kita akan merasakan kecemasan. Jadinya kita harus hindari hal-hal tersebut. Jadi kerjakan tugas lebih awal. Oke, yang terakhir, yang keenam adalah istirahat yang cukup. Istirahat ya, istirahat yang cukup. Jadi nggak cuma harus belajar aktivitas satu hari tapi lupa dengan istirahat. Jangan seperti itu ya. Kita harus bagi waktu tersebut agar balance, agar seimbang. Karena tidur ya, ini istirahat yang kita maksud adalah tidur ya, istirahat tidur. Tidur yang cukup itu penting karena membantu mengisi ulang pikiran dan energi untuk aktivitas di keesokan hari seperti itu. Karena apa? Ketika kita melakukan ini ya, misalkan kita tidak istirahat yang tidak cukup nih, kita kurang tidur, otomatis keesokan hari ini kita akan mengantuk, kita masih lemes karena kita belum tercharge gitu ya, belum optimal gitu, energi kita belum terkumpul dengan maksimal sehingga akan berpengaruh pada kegiatan esok hari. Sama analoginya dengan handphone, mungkin adik-adik ya, karena kan
Insya Allah adik-adik semua sudah memiliki handphone, akses handphone ya. Otomatis apa? Kalau handphonenya tidak di-charge ya, misalnya udah habis, kan harus di-charge. Seperti itu, di kita juga sama. Kita pun harus di-charge dengan tidur gitu. Salah satunya. Seperti itu ya, kurang lebih ada 6 ya. Oke, kita tutup. Oke, selesai ya. Nah, ingat ya, ada membuat jadwal, alokasi waktunya, tetapkan tujuannya, gunakan agenda adik-adik semua, kerjakan tugas lebih awal, hilangkan gangguan. Yang terakhir apa? Istirahat yang cukup. Mungkin itu yang bisa Kak Aham sampaikan ya pada kesempatan layanan klasikal pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Yuk kita praktekkan, kita aplikasikan 6 cara untuk meningkatkan manajemen waktu. Terima kasih dari Kak Aham. Apabila ada kata-kata dari Kak Aham yang kurang berkenan di hati adik-adik semuanya, apabila ada kesalahan dari kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.